Damai sejahtera dan kemurahan Tuhan atas kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara semua. Menyapa Bapak, Ibu, dimanapun berada, kami sangat senang bisa punya kesempatan bersama-sama belajar firman Tuhan. Izinkan saya melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 8, dan saya ingin membacakan beberapa ayat untuk Bapak, Ibu. Saya mulai ayat yang ke-13. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Tapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Kisah ini adalah lanjutan dari apa yang kita sudah pelajari beberapa waktu lalu ketika Injil sampai ke Samaria. Ada seorang yang bernama Simon, seorang ahli sihir yang menakjubkan orang banyak dan menjadi pemimpin yang diikuti oleh orang banyak karena tanda-tanda sihirnya. Ketika Injil sampai di sana, ketika Injil menyentuh Simon, akhirnya dia pun menyerahkan diri, percaya dan dibaptis. Dikatakan di sana, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, sudah menjadi bagian di dalam komunitas iman secara fisik. Tetapi kemudian yang terjadi adalah ketika ada penumpangan tangan oleh rasul-rasul kepada orang percaya, lalu kemudian pola pemikiran yang lama yang dimiliki oleh Simon muncul di sana, sehingga ia menawarkan uang supaya ia pun mendapatkan penumpangan tangan oleh Petrus. Dan Petrus menghardik dia dengan keras, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Bagian ini memberikan pelajaran buat kita, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Simon sudah percaya kepada Injil, sudah bersama-sama di dalam komunitas orang percaya, tetapi paradigmanya, pola pikirnya masih pola pikir yang lama. Pola pikir dahulu, pola pikir sihir, pola pikir kehidupan lama masih dibawa di dalam komunitas iman. Padahal Tuhan mengajarkan paradigma kita harus baru. Ini semacam sindiran buat kita, semacam teguran buat kita, semacam nasihat buat kita ketika firman Tuhan ini ditulis dan diizinkan kita baca hari ini. Kadang-kadang kita sudah menjadi bagian di dalam komunitas orang percaya. Secara fisik kita menjadi anggota gereja. Secara fisik kita terdaftar di gereja tertentu, menjadi anggota komisi tertentu, menjadi anggota komsel tertentu, tetapi secara pikiran belum berubah. Paradigma kita, pola pikir kita, keyakinan kita masih pola pikir, keyakinan dan paradigma yang lama. Tubuh kita hadir tetapi pikiran kita di tempat lain. Ini yang firman Tuhan nasihatkan. Dan bahkan dikatakan di sana Petrus dengan sangat tegas, "Binasalah kiranya uangmu bersama-sama dengan engkau." Karena paradigma dari Simon belum berubah. Firman Tuhan katakan, "Berubahlah oleh pembaharuan budimu," Roma pasal 12. Jadi ikut Tuhan juga bukan hanya bicara tentang ritual dan kehadiran fisik saja, tetapi perubahan pola pikir, perubahan paradigma, perubahan dengan cara memandang, perubahan dengan keberadaan akal budi kita, perubahan di dalam hati, dan juga manusia rohani kita. Biarlah firman Tuhan ini mengajar kita semua untuk berkomitmen di dalam Tuhan, menyerahkan hidup kita bukan hanya fisik, tetapi juga belajar, berubah, berbuah di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk hari baru ini. Kiranya berkat kemurahan Tuhan atas Bapak, Ibu, dan saudara semua yang mendengarkan firman ini dimanapun mereka berada. Anugerah, kasih, dan damai sejahtera atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.